silakan juga dipelajari buku dan materinya ya. Karena mungkin penjelasannya nggak akan cukup untuk 3 SKS juga, ini mungkin materinya ada banyak juga. Nah, ini untuk menilai suatu bisnis, including business risk. Jadi mata kuliah ini tujuannya seperti itu ya, untuk melakukan analisis untuk menilai suatu bisnis atau baik itu potensi maupun resikonya. Nah, makanya kita gunakan financial analysis. Nah, kemudian pembagiannya ini di minggu pertama, yang pertemuan pertama ini overview-nya terkait basic ya, basic dari overview atau business analysis-nya basic, kemudian konsep dasar ya, kemudian strategic analisis bisnis dan environmental bisnis, kemudian fungsi dari laporan dan pengguna dari laporan siapa aja. Jadi fungsi dan pengguna itu mungkin saling berkaitan ya. Jadi untuk pengguna yang berbeda, fungsinya juga pasti berbeda. Kemudian nanti selanjutnya ada tools analysis ya, atau tools atau alat yang digunakan. Alat itu maksudnya rasio atau rumus gitu ya, itu alat. Nah, ini basic dari yang perlu kalian ketahui tadi, ini seperti yang di buku tadi ya. Ini adalah triangle yang digunakan. Jadi ada 4 triangle, business environment and strategy analysis. Jadi ini akan dibahas di chapter 1 nih hari ini gitu ya. Nanti ada 2 dia, industry analysis dan strategic analysis. Kemudian ada accounting analysis, ini menganalisis laporan keuangan, pos-pos di dalam laporan keuangan gitu ya. Di sini financial analysis yang triangle selanjutnya nomor 3 itu dari sisi manajemen keuangannya itu. Jadi nanti profitability, cash flow dan risiko. Nah, nanti dari triangle ketiga ini akan dihasilkan cost of capital estimate. Jadi nilai dari capital perusahaan. Nah, yang keempat ini prospective analysis, ini lebih ke, kalau saya baca ya, ini lebih ke tidak ada patokan standar terkait bagaimana cara melakukan prospective analysis. Ini lebih ke subjektivitas. Makanya prospective analysis ini biasa dikategorikan sebagai seni gitu ya, seni dalam menganalisis gitu. Nah, ini tiap orang mungkin hasilnya juga berbeda gitu ya. Nah, nanti dari keempat ini akan menghasilkan intrinsic value atau nilai intrinsik dari suatu perusahaan atau suatu entitas bisnis gitu ya. Oke, nah kemudian manfaat atau manfaat dari analisis laporan keuangan ini adalah meminimalkan asumsi dan ketidakpastian gitu ya, asumsi dan ketidakpastian dan kesalahan proses akuntansi. Jadi kalau kita sudah lakukan analisis, pasti nanti akan ketemu nih kalau ada kesalahan, kalau ada asumsi atau apa. Jadi asumsi itu bisa, misalnya ada lebih dari satu asumsi, maka bisa dari hasil analisis bisa kita tentukan, oh ini menggunakan asumsi yang mana gitu ya. Nah, terus yang terpenting adalah untuk pengambilan keputusan bisnis ya. Pengambilan keputusan bisnis ini macam-macam, bisnis decision ya, macam-macam. Di sini tergantung dari bisnis, keputusan bisnis yang diambil itu tergantung dari siapa yang mau melakukan pengambilan keputusan ya. Di sini ada beberapa pihak, ini juga sekaligus sebagai poin-poin atau jenis-jenis pengguna dari laporan keuangan. Di sini ada investor ya, ada investor. Tadi saya harus ini. Pengguna laporan keuangan itu investor. Investor nanti membutuhkan equity analysis untuk menganalisis equity atau ekuitas dari suatu perusahaan ya. Nah, ini dilakukan oleh investor dan calon investor. Nah, kemudian tujuannya untuk menilai downside risk dan upside potential. Jadi menilai risiko dan potensi dua-duanya ya. Nah, kemudian di sini metode yang digunakan biasanya untuk investor, karena tujuannya kan untuk investasi nih, apakah layak perusahaan ini kita kucurkan dana, kita beli sahamnya misalnya. Jadi kita berinvestasi di perusahaan tersebut, apakah layak. Nah, metode yang digunakan ada 2 biasanya. Maksudnya investor
dalam berinvestasi itu kan ke suatu perusahaan biasanya menggunakan kalau perusahaannya korporasi ya, yang dilihat pertama adalah saham, gitu kan ya. Nah, kalau metode yang pertama digunakan ini namanya analisis teknis atau analisis teknikal, biasanya dikenal analisis teknikal atau technical analysis, TA biasa disingkat seperti itu ya. Nah, ini juga nama lainnya charting. Artinya apa? Ini membaca chart atau grafik. Nah, analisis teknikal ini memang secara secara detail, secara teknisnya memang ini membaca grafik gitu ya. Grafiknya grafik apa? Grafik pola historis harga dan volume saham yang ditransaksikan atau dijual belikan dari suatu perusahaan. Tuh. Nah, dari data historis harga dan volume saham itu kan bisa dibuat grafik. Nah, dari situ nanti dengan berbagai indikator yang ada, indikatornya macam-macam ya, indikator dalam analisis teknikal. Nanti kalau kalian mungkin ada yang pernah bertransaksi jual beli saham, berarti kan kalian sudah pernah mendaftarkan diri di perusahaan sekuritas, kemudian dikasih akun dan rekening ya, akun untuk login di aplikasi. Kalau sekarang kan transaksi saham sudah bisa pakai aplikasi semua. Nah, kalau kalian sudah pernah melakukan hal itu, kalian sudah pernah jual beli saham, berarti mungkin kalian juga di aplikasi dari perusahaan sekuritas itu juga ada fitur untuk analisis teknikal. Nah, nanti kalian bisa buka juga grafik setiap saham seperti apa, dan di dalamnya nanti ada indikator-indikator yang bisa dipakai. Jadi indikatornya ditampilkan, misalnya indikator moving average misalnya, ini teknis ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut nih. Moving average, terus kemudian ada stokastik. Ya, jadi ya indikator-indikator itu kalau diaktifkan itu akan muncul secara secara visual di dalam grafik. Nah, dari indikator-indikator itu analisis teknikal ini biasanya dia akan melakukan berbagai macam hal ya, misalnya tarik garis dari posisi harga terendah sampai dengan harga terkini itu seperti apa. Nah, nanti dengan ditarik garis itu bisa digunakan untuk memprediksi harga saham di masa depan. Apakah trennya akan naik atau turun? Nah, seperti itu sih sebenarnya secara ini ya, secara secara teknisnya. Nah, analisis teknikal ini biasanya dipakai untuk investasi yang jangka pendek atau menengah istilahnya. Jadi memang benar-benar bergantung pada pergerakan harga saham, gitu ya. Investor biasanya yang seperti itu, biasanya memang investor jangka pendek atau jangka menengah ya, itu biasa dikenal dengan trader ya. Kalau trader itu udah jangka pendek, misalnya harian atau mingguan, atau ada juga istilah yang namanya swing trader, itu jangka menengah juga gitu kan. Nah, trader atau investor jangka pendek itu biasanya memang bergantung pada pergerakan harga saham, karena memang berinvestasi dengan sistem itu mereka mengharapkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jualnya, gitu ya. Nah, yang selanjutnya metode yang biasa dipakai investor itu analisis fundamental. Kalau analisis fundamental itu melihat dari nilai intrinsik perusahaan tanpa referensi pada harga atau nilai pasarnya. Jadi ini lebih ke analisis keuangan perusahaan nih, menganalisis dan menginterpretasikan faktor kunci, yaitu ekonomi, industri, perusahaan, kemudian laporan keuangannya juga dilihat, berapa asetnya, terus profitnya berapa, tren profit dari tahun ke tahun berapa, terus potensi atau kemungkinan perusahaan ini masih dapat menghasilkan untung di tahun-tahun ke depan seperti apa. Nah, itu yang dilihat tanpa mempertimbangkan harga atau nilai pasar atau harga pergerakan harga. Jadi kalau yang namanya analisis fundamental, bedanya dengan analisis teknikal, biasanya begitu analisis teknikal itu dilakukan, sudah menghasilkan informasi prediksi harga saham, misalnya di minggu depan misalnya harga turun, maka investor yang menggunakan analisis ini biasanya akan memutuskan, oke, kalau tren harganya minggu depan turun, berarti kita jual sekarang, gitu ya. Nah, tapi kalau analisis fundamental itu biasanya time frame-nya lebih panjang, jangka waktunya lebih panjang ya. Jadi ini dilihat sebenarnya
misalnya saham perusahaan, hampir semua perusahaan sekarang lagi turun, IHSG juga lagi turun. Tapi kalau tapi fundamental perusahaan ini yang dipegang. Kalau kalian lihat perusahaan BCA, Bank BCA, kemudian mungkin Unilever, itu perusahaan-perusahaan besar, biasa disebut dengan perusahaan blue chip ya. Siapa yang nggak pakai produknya Unilever, ya kan? Jadi kalau harga saham naik turun ya udah biarin aja, emang seperti itulah nature-nya gitu ya. Nah, tapi kalau dilihat dari fundamentalnya ya nggak ada masalah. Unilever tetap berjalan, tetap berproduksi, sampai sekarang juga produknya hampir semua orang pakai. Kalian juga mungkin tidak bisa lepas dari produk-produk Unilever ya. Nah, seperti itu. Jadi ini analisis fundamental. Terus nah, ini analis atau financial advisor ya biasanya. Ini pengguna informasi laporan keuangan itu biasanya untuk memutuskan langkah-langkah perusahaan strategis berikutnya nih, misalnya apakah perusahaan perlu memutuskan untuk mengajukan pinjaman ke bank dan lain-lain sebagainya. Kemudian ini ada kreditor. Kreditor membutuhkan informasi laporan keuangan untuk melakukan credit analysis. Itu nanti akan menghasilkan keputusan apakah akan melakukan pemberian pinjaman atau perpanjangan jangka waktu pinjaman atau penghentian pinjaman atau kredit, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, ini dilakukan oleh kreditor dengan berbagai jenis, dengan 2 jenis ya, trade creditor dan non trade creditor. Kalau trade creditor ini terkait dengan aktivitas operasional sehari-hari perusahaan, misalnya dia menjual atau memproduksi barang, terus umumnya jangka pendek, terus bunga implisit, terus ada risiko default atau gagal bayar. Nah, ini trade creditor ini akan menganalisis berdasarkan informasi yang tersedia gitu ya, apakah dalam jangka pendek masih layak diberikan kredit atau enggak gitu. Nah, kalau non trade creditor nih biasanya terkait dengan pembiayaan kegiatan besar, misalnya bangun gedung baru atau mungkin membeli tanah dan sebagainya. Itu kegiatan besar yang membutuhkan dana besar, sehingga umumnya ini jangka panjang, bunganya eksplisit dan tetap ada resiko default. Kemudian tujuan dari credit analysis ini untuk melakukan untuk menilai credit worthiness atau kemampuan perusahaan dalam melunasi kredit atau utang gitu ya. Nah, ini ada 2 kategori. Kalau utang jangka pendek disebut liquidity ya. Jadi kalau kemampuan untuk melunasi utang jangka pendek. Ini sudah pernah dibahas juga di chapter analisis laporan keuangan ya, di pengantar maupun di intermediate. Di intermediate ada juga kan. Nah, kalau untuk utang jangka panjang, istilahnya adalah solvency, gitu ya. Nah, saya share dulu. Nah, di sini untuk jangka pendek atau liquidity itu bisa dilihat data-datanya adalah current cash flow misalnya. Jadi haruskah saat ini apakah positif atau negatif gitu kan. Kemudian make up atau ini make up ini istilahnya polesan ya, pemolesan istilahnya. Ada data-data yang real, yang benar-benar itu real, tapi ada juga data-data yang misalnya bisa sedikit dipoles atau make up gitu ya. Nah, ini current asset and current liabilities sebenarnya. Nah, ini jadi liquidity ini juga bisa menemukan ini, apakah ada make up. Jadi apakah current asetnya itu benar-benar real sesuai dengan kenyataannya atau sudah dilakukan make up nih. Jadi make up itu istilahnya kayak sedikit perubahan data gitu ya. Jadi current aset kan macam-macam tuh, gitu. Liabilities-nya juga macam-macam. Nah, disajikannya seperti apa, itu namanya make up. Atau biasa dikenal juga dengan window dressing, kalau kalian pernah dengar istilahnya ya, window dressing. Jadi biasanya di periode penyusunan laporan keuangan, kayak semesteran atau triwulanan, apalagi tahunan gitu ya, di periode-periode itu akan semakin banyak dilakukan oleh perusahaan ya, yaitu window dressing atau mempercantik tampilan
laporan keuangan, mempercantik tampilan di sini maksudnya bukan desainnya, layoutnya gitu, nggak cuma itu, tapi isinya. Jadi sebenarnya bagaimana biar misalnya nih beban operasional terlihat lebih kecil, jadi tidak terlalu besar misalnya. Nah, itu namanya window dressing. Nah, nanti mempercantiknya dengan cara apa? Mungkin dengan apa ya? Mencatat dengan metode berbeda sehingga beban tidak dicatat atau diakui tahun ini, tapi bisa dialihkan ke tahun depan dan seterusnya itu ya. Kalian mungkin sudah paham juga terkait transaksi-transaksi seperti itu dalam akuntansi. Nah, itu namanya window dressing. Itu istilahnya sedikit memodifikasi ya laporan keuangan agar terlihat lebih bagus di mata investor gitu ya. Kemudian liquidity of asset, apakah aset itu gampang dicairkan apa enggak. Jadi proporsi aset perusahaan yang liquid seperti apa. Terus kemudian untuk yang solvensi atau kemampuan melunasi utang jangka panjang, ini pasti nanti akan menghasilkan informasi terkait long term profitability atau kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan secara jangka panjang dan struktur modalnya. Kemudian ini ya, fungsi dan pengguna laporan keuangan tadi udah. Sekarang alat analisis atau tools. Nah, kita bisa lihat di sini beberapa alat yang digunakan, toolsnya. Nah, yang pertama komparatif analisis. Komparatif ya jelas kalau komparatif itu artinya membandingkan ya. Nah, ini mengevaluasi keterkaitan antar laporan keuangan. Hasilnya berupa gambaran atau tren data keuangan. Nah, tipenya bisa year to year change analysis dan index number trend analysis. Year to year itu yang membandingkan data apa namanya poin atau pos yang sama dengan periode tahun yang berbeda. Misalnya net income atau profit quarter atau triwulan pertama tahun 2020 dibandingkannya dengan net income quarter pertama tahun 2019 kayak gitu kan ya. Jadi ini year to year seperti itu. Bentar. Ya, saya jawab ini dulu WA dulu, ada yang penting. Oke. Nah, kalau indeks number trend analysis itu lebih ke jangka panjang ya. Jadi dia apa namanya tools analisis untuk apa ya lebih useful atau lebih bermanfaat untuk jangka panjang. Dia caranya adalah dengan menggunakan basis tahun. Jadi harus dipilih dulu atau dipilih dulu tahun atau periode sebagai basis. Nah, dan periode sebagai basis itu akan ditetapkan itu adalah indeksnya 100 atau 100% gitu ya, atau 1. Nah, nanti dengan indeks itu nanti akan bisa dihasilkan misalnya nih saldo cash tahun ini tahun kemarin misalnya, tahun 2018 ya, misalnya 2018 saldo cashnya 100 juta dolar. Ya, 100 juta dolar. Saldo cash tahun 2019 itu 125 juta dolar. Nah, tahun yang dipilih sebagai tahun basis itu adalah tahun yang lebih lama gitu ya. Jadi 2018-nya. Jadi basisnya dari situ. Nah, dengan indeks number trend itu berarti kita bisa menentukan bahwa indeks number untuk 2 tahun untuk cash adalah 125 atau 125%. Gitu ya. Karena tahun basisnya kan 100 juta, tahun 2019-nya 125 juta. Nah, indeks itulah yang digunakan untuk menganalisis atau mungkin mengasumsikan ya data-data lain yang belum bisa dihitung, bisa diasumsikan dengan angka indeks yang sama. Oke, kemudian apa nih? Itu tools yang pertama. Ya, nanti tools ini juga akan kalian gunakan untuk dalam proses untuk membuat
tugasnya itu ya, tugas kelompoknya ya, yaitu laporan, analisis laporan keuangan. Kemudian common size, tools yang kedua nih, common size analysis. Common size itu adalah membandingkan antara satu pos di dalam laporan keuangan dengan pos lain yang di atasnya gitu. Common size. Jadi itu sebenarnya membandingkan antar poin atau antar pos dalam satu laporan keuangan. Itu namanya common size. Oke. Nah, nih. Jadi misalnya contohnya ya, aset. Total aset itu 100%. Nah, nanti di dalamnya ada current asset, kemudian ada investment, ada PPE, ada natural resource, dan seterusnya. Nah, membandingkan proporsi current asset dengan total aset berapa persen, nah itu namanya common size. Itu ya. Ini juga pasti udah pernah dibahas juga. Ini untuk mengevaluasi manfaatnya ya, untuk mengevaluasi internal make up atas laporan keuangan. Ada nggak manipulasi atau modifikasi dari data-data di dalam laporan keuangan, gitu ya. Karena kan kalian tahu kalau laporan keuangan itu kan angka ya. Apakah sebenarnya realnya seperti itu? Asetnya sekian miliar, pada kenyataannya secara fisik juga ada sekian miliar, apakah seperti itu? Nah, itu kan sebenarnya bisa aja memang umum ya, sudah menjadi apa namanya ke kondisi yang umum bahwa kadang data dalam laporan keuangan itu sebagian besar pasti berbeda dengan kenyataannya. Nah, ini hasil dari common size ini berupa gambaran proporsionalitas ukuran aset, utang, pendapatan, dan beban gitu ya, proporsionalitasnya aja. Misalnya ternyata dari suatu aset perusahaan lebih banyak aset tetapnya, atau kok ternyata lebih banyak aset intangible misalnya, lebih besar nilainya, persentasenya, dan seterusnya. Kemudian tools yang ketiga adalah rasio. Nah, ini rasio juga sudah pernah kalian bahas juga di pengantar ya, chapter 14 kalau nggak salah. Nah, rasio ini adalah tools yang paling populer, paling gampang digunakan karena sudah ada rumusnya, ya kan? Tapi perlu diketahui juga bahwa rasio analisis ini kadang terlalu berlebihan dijadikan pegangan. Jadi dalam menganalisis itu tidak hanya rasio gitu ya, nggak cuman pakai rasio, tapi kadang-kadang banyak yang menganalisis bergantung hanya pada rasionya aja. Ada banyak hal lain, ada banyak tools lain gitu ya selain rasio gitu ya. Nah, rasio ini kan memang rumus-rumus yang hanya rumus simple aja kan, secara matematis aja kan, operasi matematika. Jadi rasio itu tidak hanya berhenti sampai di angka rasionya berapa, tapi yang lebih penting lagi adalah interpretasi atau arti dari angka itu tuh seperti apa. Misalnya current ratio, kemudian acid test ratio. Nah, jadi ini akan menghasilkan angka gitu kan ya, sekian rasionya atau berapa persen. Nah, yang lebih penting adalah analisisnya atau interpretasi dari angka tersebut, apakah itu bagus atau enggak dan seterusnya. Jadi tidak hanya berhenti di angkanya aja. Nah, rasio analisis ini fungsinya adalah menghubungkan dua atau lebih unsur yang penting secara ekonomis berdasarkan data laporan keuangan. Hasilnya berupa nilai matematis atas hubungan antar unsur tersebut. Nah, ini yang saya bilang, interpretasi adalah kata kunci. Jadi yang penting bukan hasil matematisnya, tapi interpretasi dari hasil tersebut, gitu ya. Jadi kalau analisis laporan keuangan dulu, mungkin kalau di tingkat 1 ya, di pengantar akuntansi, yang dimaksud yang kalian kerjakan, yang kalian bahas, kalian pelajari terkait analisis laporan keuangan, mungkin cukup berhenti sampai di rasio, hasil matematis dari rasio tersebut. Tapi sebenarnya analisis itu lebih jauh dari itu. Kalau cuma menghasilkan angka-angka rasionya aja udah selesai, nggak ada penjelasan apa-apa, ya mungkin itu nggak terlalu berguna gitu ya. Jadi ini interpretasi dari hasil tersebut. Nah, ini bisa menghasilkan analisis tren antar periode ya, terus juga bisa menghasilkan informasi perbandingan peer atau selevel. Makanya kan dulu pernah dibahas juga perbandingan peer. Untuk salah satu fungsi analisis laporan keuangan adalah untuk
bisa membuat data laporan keuangan itu comparable dengan perusahaan sejenis gitu kan ya. Jadi tidak bisa dibandingkan langsung angkanya, tapi dibandingkan proporsi atau rasionya. Nah, kalau udah didapatkan rasionya baru itu bisa dibandingkan gitu ya. Nah, kemudian penghitungan akuntansi itu penting sebagai sumber atau input data penghitungan rasio. Oke, berbagai jenis rasio ya. Ini ya break sebentar ya. Adzan, kedengaran nggak adzannya? Kedengaran, Pak. Ya, sebentar ya, break sebentar. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini macam-macam rasio, mulai dari likuiditas, ya, current ratio, asset ratio, collection period, inventory, days to sell inventory ya. Terus ada capital structure and solvency, ada total debt to equity, long term debt to equity, times interest earned, dan seterusnya. Ini silakan kalian pelajari dan kalian ingat-ingat lagi, ini rasio-rasio ini dibaca lagi juga rumus-rumusnya seperti apa, dan rasio-rasio ini nanti juga akan kalian perlukan buat mengerjakan tugas gitu kan ya. Nah, ini yang terakhir ya, tipenya ada profitability, kemudian terakhir ini valuation. Nah, valuation ini juga silakan nanti dipelajari juga. Ada price to earnings. Kalau valuation ini lebih ke arah nilai perusahaan ya, di komponen-komponennya biasanya diambil dari ekuitas. Jadi yang ada di dalam ekuitas tuh, price to earnings, sudah earnings yield, itu tingkat pendapatan ya. Kemudian ada dividen, berapa besarnya dividen yang dibayarkan kepada shareholders gitu kan. Dividen payout ratio, kemudian price to book ratio. Kemudian tools yang berikutnya selain rasio adalah cash flow analysis. Nah, cash flow analysis ini secara khusus di sini dibedakan. Dia tujuannya adalah untuk mengevaluasi sumber pendanaan perusahaan dan mengevaluasi penggunaan dana yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, sumber pendanaan itu bisa dari operasional dan investasi gitu ya, pendanaan. Nah, cash flow ini kan nanti hasilnya bisa diketahui kalau arus kas perusahaan itu positif ataupun negatif. Nah, rincian di dalamnya positif dan negatifnya itu seperti apa? Nah, itu analisnya nanti di situ. Nah, kemudian tools yang lain adalah valuation ya. Di sini ada menilai debt atau bond dan equity. Terus metode yang digunakan untuk valuation adalah ada 3, free cash flow, kemudian ada DDM atau dividend discount model, gitu ya. DDM atau dividend discount model, kemudian ada residual income. Oke. Nah, itu ada satu lagi nanti ya untuk business environment ini nanti sebelum nyampe ke sini, silakan ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Saya stop dulu deh. Nah, biar ngelihat dulu semuanya. Jadi memang ini mata kuliah kita cukup berat ya. Jadi silakan kalian ciptakan suasana yang mendukung ya, yang menyenangkan dan mendukung buat kita belajar. Dan satu lagi mungkin nanti saya bilang tadi ya, seperti yang saya bilang tadi, ini tidak akan berjalan satu arah ya, tidak akan berjalan satu arah, dan 3 SKS ini tidak akan full dipakai buat misalnya Google Meet seperti ini ya, menjelaskan materi, enggak, tapi cuma overview aja. Nanti sisa waktunya, nah kalian mulai pikirkan dari sekarang bagaimana prosesnya nanti untuk membuat laporan analisis laporan keuangan gitu ya. Kemudian nanti tugasnya tugas kelompok. Terus nah kalian juga perlu belajar secara mandiri juga, silakan dibaca-baca.
Ada yang sudah dapat punya bukunya Subramanyam, edisi berapapun, 10 atau 11, ada nggak? Sudah, Pak. Oh ya. Oke, sudah di-share ya. Nah, nanti dipelajari di situ ya. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanya. Sebentar, RPS nih. Nah, tadi konsep dasar analisis laporan keuangan, terus strategi, fungsi dan pengguna laporan keuangan, terus alat analisis. Nah, selain itu di chapter 1 yang akan kita bahas juga adalah business analysis. Ya. Jadi tadi kan overview baru overview itu business analysis itu di chapter 1 ini membahas tentang business analysis, bagaimana aplikasi atau penerapannya, kemudian bagaimana cara melakukan financial statement analysis, dan apa saja sih analisis atau triangle analysis yang ada gitu ya. Nah, kemudian financial statement analysis atau FSA itu tadi, itu adalah part atau bagian dari business analysis secara keseluruhan. Jadi nanti laporan bisnis analisis bisnis tadi itu sebenarnya secara keseluruhan dengan menggunakan berbagai triangle analysis tadi, tapi untuk tugas ini hanya 2 sampai business analysis dan accounting analysis aja gitu ya. Itu tadi ya. Terus apa lagi nih? Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Silakan. Pak, saya sedikit bingung sama Ya. Kan kegunaan dari ALK ini salah satunya itu kan meminimalkan asumsi ketidakpastian dan kesalahan dari proses akuntansi kan, Pak. Nah, kemudian saya baru minggu ini juga dapat matkul audit. Nah, saya jadi agak bingung kenapa kayak jadi timbal-timbal balik gitu, Pak. Kan kalau di audit juga kan dia mengoreksi dari laporan keuangan itu, Pak. Sedangkan di sini juga kita mengoreksi kembali supaya nggak salah saji gitu. Yeah. Kenapa? Intinya gini Pak, kenapa ketika misalnya laporan keuangan kita udah dapat status WTP, kenapa kita harus tetap mengeluarkan laporan apa sih? Requested ya apa? Apa laporan apa? Laporan kalau yang laporan audit udah, ini. Nah, laporan audit, maksudnya gimana? Laporan kita sudah dapat WTP, berarti kan sudah di audit gitu ya. Terus kenapa harus mengeluarkan? Kita harus mengeluarkan ini lagi Pak, hasil dari analisis laporan keuangan requested. Laporan keuangan apa? Requested bahasa Inggrisnya Pak. Oh, jadi gini, tapi ini yang kamu tanyakan bukan yang ini ya, laporan analisis bisnis yang ini ya? Iya Pak. Atau yang ini, laporan analisis bisnis ini maksudnya? Iya Pak, kenapa harus jadi kayak 2 kali kerja gitu Pak? Jadi gini, laporan analisis bisnis, jadi gini, laporan keuangan itu kan dibuat oleh perusahaan, itu satu ya, itu satu hal. Laporan keuangan itu dibuat oleh perusahaan untuk menyajikan informasi terkait data-data keuangan, gitu kan ya. Nah, terus yang menggunakan atau memanfaatkan laporan keuangan itu kan banyak pihak. Bisa internal manajemennya perusahaan sendiri, bisa pemilik saham atau pemegang saham, kan ada pengguna laporan keuangan kan ada internal, ada eksternal, gitu kan ya. Yang internal itu bisa manajemen, ya, kemudian ada employee, pegawai, gitu kan, pegawai, kemudian ada apa lagi nih, internal auditor, bisa juga. Nah, untuk yang eksternal kan ada banyak, ada masyarakat, ada investor, ada regulator atau pemerintah, atau khususnya Direktorat Jenderal Pajak misalnya. Pasti akan ada kepentingan untuk menggunakan informasi dari laporan keuangan, gitu kan ya. Nah, jadi laporan analisis laporan keuangan ini ya perlu dibuat ya sesuai kebutuhan. Itu tadi yang saya bilang ya, sesuai kebutuhan. Kenapa harus ya kalau kamu nggak butuh ya nggak usah buat gitu kan. Nah, kamu sebagai apa posisinya di sini nih untuk menganalisis laporan keuangannya perusahaan nih? Misalnya kamu sebagai investor,
kamu mau membeli sahamnya suatu perusahaan, kamu kan nggak bisa kayak pilih kucing dalam karung atau mungkin sekedar random aja udah beli yang mana aja nih sahamnya perusahaan yang mana. Kalau namanya investor ya kalau yang benar ya pasti nggak akan seperti itu kan. Misalnya nih sebagai investor, kalau mau berinvest duitnya juga nggak receh-receh, misalnya cuma 1 juta 2 juta. Investor kalau mau invest misalnya miliaran atau ribuan atau ratusan miliar, itu kan kalau dia mau menggelontorkan atau membelanjakan uangnya itu untuk berinvestasi membeli saham suatu perusahaan dengan uang ratusan miliar harus gimana? Harus hati-hati dong, pilih perusahaan yang mana nih yang kira-kira menguntungkan gitu kan. Nah, untuk bisa mengambil decision atau keputusan kita mau berinvest di mana, butuh laporan analisis. Itu kan harus dianalisis dulu perusahaannya, di antara sekian banyak perusahaan mana yang paling menguntungkan dari berbagai dengan menggunakan berbagai macam tools tadi gitu kan. Itu satu kalau dari sisi investor. Beda lagi kalau dari sisi misalnya karyawan nih misalnya atau serikat pekerja lah istilahnya. Serikat pekerja biasanya kepentingannya itu untuk melihat profitabilitas perusahaan sehingga bisa membayarkan kompensasi kepada karyawan gitu kan ya. Nah, kalau itu mungkin tidak semua tools perlu dipakai. Yang penting kalau cuman pengen ngelihat profitabilitasnya perusahaan aja ya udah menggunakan tools profitabilitas aja gitu kan. Sebentar. Ada lagi yang ini? Enggak. Ada yang keluar kayaknya. Nah, itu maksudnya. Kenapa sudah ada laporan, terus kita perlu bikin lagi? Ya, itu tergantung kebutuhan. Karena yang pengguna laporan keuangan kan ada banyak pihak. Setiap pihak butuh apa, butuh informasi apa, terus itu akan menentukan harus butuh pakai tools yang mana gitu loh. Itu ya. Nah, tapi dalam mata kuliah ini, anggap aja kita istilahnya melakukan semua analisis yang ada secara lengkap dan komprehensif gitu ya. Namanya kan ini kalau misalnya laporan analisis laporan keuangan juga mungkin di luaran juga pasti akan biasanya sih banyak yang lengkap juga semua analisis dipakai gitu kan. Nah, tapi memang sesuai kebutuhan, analisis laporan keuangan itu memang sesuai kebutuhan aja. Intinya sih gitu ya. Oke. Cukup atau mau memberikan tanggapan lagi silakan. Berarti Pak tergantung dari siapa yang mau menggunakan, apa yang mau dilihat. Iya. Gitu, Pak. Iya. Siapa yang menggunakan, apa yang mau dilihat, informasi apa yang mau dicari, baru kemudian tools apa yang dibutuhkan buat menghasilkan informasi itu, gitu ya. Contohnya ini, ya kan? Apakah semua rasio-rasio ini dipakai? Ya tergantung kita butuh nggak, kita butuh informasi ini nggak, gitu. Kalau butuh ya berarti dipakai, gitu. Komparatif, kalau kita cuma pengen melihat tren, ya berarti kita cuma butuh laporan keuangan dari beberapa periode ke belakang nih, comparative analysis. Habis itu udah kita sandingkan aja, kita jejerkan. Terus dapatlah trennya, gitu kan. Nah, itu berarti cuma cukup pakai komparatif, tergantung apa yang kita butuhkan. Gitu ya. Tapi intinya kalau untuk tugas laporan analisis bisnis dari mata kuliah ini, itu semuanya ya, istilahnya dari analisis bisnisnya dan analisis accountingnya, akuntansinya, 2 triangle ini yang dipakai ya. Jadi ini sama ini ya, 2 ini baru sampai 2 ini aja gitu. Oke, silakan ada yang mau tanya lagi sebelum saya lanjutkan. Nanti habis ini saya lanjutkan membahas terkait ini nih, business environment and strategy analysis. Tuh. Nah, nanti untuk next-nya juga mungkin nggak akan setiap kali pertemuan pemaparan materi dari saya seperti ini ya, nggak seperti itu juga. Nah, silakan kalian pelajari sendiri juga. Nanti tinggal apa yang masih belum paham ditanyakan atau mungkin nanti akan saya kasih tugas gitu ya, mengerjakan soal latihan sebagai persiapan juga gitu ya, mengerjakan soal latihan dan perlu dipikirkan dari sekarang. Nanti akan saya atau mungkin kalian sepakati pembagian kelompoknya seperti apa. Nah, nanti setiap kelompok sudah mulai harus bekerja dan mulai mengidentifikasi dan memikirkan nanti untuk tugasnya seperti apa gitu ya. Oke. Silakan. Ada yang mau ditanyakan?
Izin bertanya Pak, Ya, terkait kelompok itu berapa ya Pak? Per kelompoknya berapa orang? saya belum memutuskan, nanti saya coba cari referensi dari kelas lain dulu ya, atau 4 kelompok kali ya, 3 atau 4 kelompok. Tapi nanti coba saya ini lagi, saya coba lihat lagi ya, kalau teman saya di kelas lain itu sudah membagi menjadi 4 kelompok, tapi mungkin karena jumlahnya pas ya, 28 orang gitu bisa dibagi 4 kelompok. Nah, nanti coba saya lihat lagi ya di kelas ini, mungkin apakah 4 dengan jumlah yang beda atau mungkin cukup 3 aja atau gimana gitu ya. Nanti saya putuskan dulu dan mungkin nanti disepakati 2 kelas saja, 57 sama 58 gitu ya. Oke, Baik, ada Pak. lagi? Silakan. Ini masih share screen nggak? Enggak ya? Ada lagi silakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Oke, saya lanjutkan sebentar. Saya share lagi ke ini ya. Nah, ini nih. Business Environment and Strategy Analysis. Nah, di sini seperti yang ada di triangle yang pertama tadi, Business Environment and Strategy Analysis, itu ada nanti dibagi menjadi 2, Industry Analysis dan Strategy Analysis, atau Business Environment Analysis dan Strategy Analysis. Apa sih maksudnya ini? Kalau Business Environment and Strategy Analysis itu diperlukan untuk mengidentifikasi dan menilai perusahaan itu secara ekonomi dan kondisi-kondisi yang lainnya, itu ya. Itu termasuk menganalisa lini produknya dia apa saja, labor atau karyawan, kemudian modalnya atau capitalnya seperti apa, kemudian kepatuhan terhadap regulator itu seperti apa, terus kemudian melihat kondisi industri juga, jadi tidak hanya internal perusahaan sendiri, tapi melihat dalam satu industri yang sejenis itu kondisinya seperti apa gitu ya. Nah, dari analisis-analisis itu nanti muncul strategi analisis, strategi perusahaan dalam menghadapi situasi-situasi atau kondisi-kondisi yang ada gitu kan. Nah, yang pertama nih, industry analysis itu adalah langkah pertamanya dulu. Ya, menurut buku Subramanyam ini juga, industry analysis itu seringkali digunakan untuk menggunakan framework oleh Porter. Nah, ini ya, Porter 1980 ya. Nah, nanti dilihat lagi framework itu seperti apa. Nah, dengan menggunakan framework ini, industri itu tampilkan dalam bentuk sejumlah kumpulan kompetitor. Nah, industry analysis itu nanti arahnya ke situ. Analisis industri itu maksudnya suatu perusahaan bergerak di bidang apa, terus kemudian dilihat industri yang sama, misalnya nanti tugas kalian itu adalah PT Kimia Farma ya. Nah, itu kan berarti industrinya farmasi. Nah, kondisi industri farmasi yang berjalan itu seperti apa? Nah, itu industry analysis gitu kan. Nah, nanti akan menghasilkan informasi-informasi yang lain, misalnya posisi perusahaan dalam industri tersebut seperti apa nih? Apakah dia termasuk 10 besar atau 3 besar perusahaan dalam industri tersebut atau seperti apa? Kemudian nanti juga hubungannya sama supplier dan customer gitu kan. Di situ akan menghasilkan data atau informasi bagaimana bargaining power-nya perusahaan terhadap customer dan supplier, gitu kan. Kemudian juga nanti akan ada ancaman, bisa dibilang ancaman ya,
Nah, ini yang tadi yang saya jelaskan, overview industri yang sama. Jadi overview-nya seperti apa, kondisi atau kondisi real dari industri yang dianalisis itu seperti apa. Kemudian tadi, nah ini bargaining power dari consumer atau customer ya, dan supplier. Jadi bargaining power ini penting. Misalnya kalau kita mau berbisnis harus punya bargaining power kan. Mau jual barang, bargaining powernya ya kita tetapkan harga kita maunya sekian gitu misalnya. Customer akan nawar dan seterusnya misalnya itu. Nah, itu posisi bargaining powernya ada di situ. Seperti apa gitu. Kalau misalnya produknya perusahaan itu tidak spesifik, banyak juga perusahaan lain yang punya, pasti bargaining power ke konsumernya juga akan lebih kecil gitu kan ya. Berbeda kondisinya kalau perusahaan itu punya produk yang spesifik yang mungkin bisa jadi merupakan monopoli misalnya. Hanya perusahaan itu yang punya, yang lain nggak ada. Nah, bargaining power-nya perusahaan ke customer itu pasti akan tinggi. Mau dipasang harga berapapun orang tetap beli, gitu kan ya? Itu namanya bargaining power ke customer. Nah, itu nanti yang bisa dianalisis dari perusahaan yang akan dijadikan objek ya, studi kasus Kimia Farma itu seperti apa. Nah, kemudian ada rivalry among existing organization. Ini adalah ancaman atau ancaman kompetisi dari perusahaan sejenis, perusahaan kompetitor sejenis ya. Perusahaan kalau misalnya Kimia Farma ya perusahaan farmasi yang lain, misalnya apa Kalbe Farma atau Papros atau apa gitu ya. Jadi perusahaan farmasi sejenis yang lainnya. Jadi bagaimana kondisi di rivalry ini? Posisinya seperti apa nih? Gitu. Apakah ada kerjasama dan seterusnya, gitu kan ya. Kemudian juga ada namanya threat of new entrants. Ini artinya ancaman terhadap pendatang baru nih, artinya kompetitor baru. Apakah perusahaan-perusahaan farmasi yang baru muncul itu cukup bisa dipertimbangkan sebagai sebuah ancaman atau enggak dan seterusnya. Kalau di farmasi mungkin nanti silakan kalian analisis juga. Tapi tugas laporan dari semester sebelumnya itu pernah ada yang contoh yang sudah saya upload juga itu adalah Garuda ya, Garuda Indonesia. Nah, kalau dalam contoh itu Garuda Indonesia kan rival among existing organization kan banyak banget ya perusahaan maskapai. Garuda posisinya seperti apa dibandingkan Lion, Sriwijaya dan seterusnya. Seperti apa nih? Itu juga nanti terpengaruh ke sini bargaining power-nya. Harga tiket Garuda relatif lebih mahal, tapi bargaining power-nya apa? Apa nilai lebih yang ditawarkan oleh Garuda? Gitu kan ya? Nah, itu nanti kalian bisa baca juga di laporan itu. Rival, ini persaingan antar sejenis itu seperti apa. Terus ada persaingan pendatang baru seperti apa. Apakah maskapai-maskapai baru itu juga cukup bisa mengancam. Ini juga waktu itu salah satunya new entrants atau kompetitor baru dari Garuda apa? Batik. Gitu kan ya? Batik Air waktu itu muncul. Oh, ini kalau dibandingkan yang lain, Lion, Sriwijaya mungkin beda kelas. Tapi begitu muncul Batik, nah ini baru. Ini yang perlu dianalisis nih. Garuda apakah posisinya akan terancam dengan munculnya Batik dan seterusnya. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian threat of substitute product, produk pengganti atau produk alternatif yang lain. Kalau Garuda, produknya adalah perjalanan dengan menggunakan pesawat ya. Produk penggantinya apa? Bisa bis, bisa kereta, bisa kapal laut, dan seterusnya. Nah, apakah produk pengganti itu cukup besar mengancam eksistensi perusahaan? Nah, itu nanti yang akan kalian analisis di situ. Nah, ini dari business environment analysis atau industry analysis. Nanti akan muncul hal-hal ini, gitu kan ya. Yang kedua dari triangle yang pertama ini yaitu strategy analysis. Nah, di sini dibahas terkait strategi apa yang harus dilakukan perusahaan atau telah dilakukan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan kompetitif atau untuk bertahan di bisnis di industri tersebut gitu. Nah, kalau kita lihat contoh Garuda, mungkin kalian bisa lihat informasinya juga. Beberapa tahun terakhir mungkin Garuda rugi gitu ya. Nah, tapi strategi apa nih? Kenapa masih bisa bertahan gitu kan ya? Mungkin apa yang ditawarkan ke konsumen gitu kan. Nah, itu yang nanti kalian analisis. Terus juga misalnya Kimia Farma, strategi dalam
itu bertahan di dalam industri farmasi seperti apa. Di sini salah satunya, ini ada beberapa hal nih, beberapa jenis strateginya yang bisa dilakukan. Apakah perusahaan sudah melakukan ini? Efisiensi. Jadi di sini perusahaan berusaha untuk mendapatkan competitive advantage atau keuntungan kompetitif ya, dengan menekan harga, menekan biaya operasional. Nah, cost leadership ini yang biasa digunakan dengan cara efisiensi, baik itu secara secara volume biayanya, atau mungkin skalanya, atau mungkin areanya gitu ya. Nah itu, jadi beberapa jenis ya, bisa size, scale, scope, dan juga mungkin dari historinya mungkin bisa digabungkan tiga-tiganya. Nah di sini itu yang dimaksud dengan cost leadership ya, jadi menghasilkan keuntungan kompetitif dengan meminimalkan biaya. Nah ini akan menjadi keunggulan dari perusahaan-perusahaan lain yang sejenis, keunggulan terhadap perusahaan-perusahaan yang lain yang sejenis. Ini adalah salah satu strategi yang bisa dilakukan perusahaan, bahwa sama-sama membuat obat, tapi perusahaan ini bisa lebih untung, bisa lebih bertahan karena salah satunya ada cost leadership. Jadi dia bisa menekan biaya, mungkin dengan menggunakan tenaga kerja yang murah dan sebagainya. Tapi tenaga kerja murah juga tidak selalu positif 100%, pasti akan ada resikonya bahwa mungkin akan ada keluhan atau tuntutan dari serikat pekerja dan seterusnya. Nah, nanti kalian analisis sampai ke situ. Kemudian ada product differentiation. Nah, ini apakah strategi ini bisa dilakukan oleh perusahaan? Ini artinya membuat produk-produk lain. Jadi membuat variasi produk, tidak hanya satu. Product differentiation ya. Terus yang ketiga dan keempat ini ada masing-masing ada 2. Jadi ada 4 hal: strength, weakness, opportunities, and threat. Jadi ini yang biasa dikenal dengan analisis SWOT atau SWOT ya, SWOT analysis. Nah, inilah yang banyak banget dipakai ya SWOT analysis ini. Kekuatan perusahaan apa, kelemahannya apa, terus kemudian peluangnya apa, ancamannya apa. Nah, ini strategi analisisnya bisa dipakai di situ. Oke. Sementara overview materi dari bab 1 untuk pertemuan 1 ini seperti itu ya. Silakan, ada yang mau ditanya nggak terkait materi ataupun tugasnya, silakan. Silakan. Ada? Masih standby nggak nih kalian? Masih ada di depan laptop nggak nih? Masih, Pak. Masih, Pak. Nah, itu ya, ini salah satu kendala kita karena ternyata jam kuliahnya melewati waktu sholat duhur ya. Tapi ya sebenarnya ini nggak terlalu ada masalah, harusnya nggak ada bedanya dengan dulu. Karena kalau dulu kalian kuliah jam 10 lebih 10 juga pasti akan melewati duhur sampai 12.40 kan. Nah, itu ya. Jadi saya harap ya kita bisa tetap fokus, bisa terus semangat meskipun mata kuliahnya semakin berat gitu ya. Oke, silakan Mas, ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Jadi kan Pak, itu nanti ada analisis industrinya, yang persaingan antar pelaku bisnis. Kalau misalnya dia kayak Kimia Farma tadi itu, kalau misalnya ada merek atau perusahaan asing yang merek dagangnya juga di Indonesia, yang tersebar di Indonesia juga barangnya gitu, apakah itu juga perlu kita analisis atau cuma fokusnya ke industri yang dalam domestik aja? Ya semuanya, karena perusahaan asing yang produknya juga dijual di Indonesia, nanti kalian lihat apakah produk itu juga mengancam eksistensi perusahaan apa enggak, gitu kan? Meskipun perusahaannya nggak ada di sini, tapi produknya banyak beredar di sini, nah itu kan juga bisa menjadi suatu ancaman gitu kan. Yang jelas hal-hal yang mempengaruhi eksistensi perusahaan, baik itu dalam negeri maupun luar negeri juga perlu dianalisis juga gitu ya. Nanti kalian lihat industri farmasi itu apa aja. Di dalam link Google Drive yang saya kasih itu nanti juga ada bahannya semua di situ, gitu ya. Ada komparasinya juga, mungkin ada data-data perusahaan lain yang sejenis juga gitu. Oke, jadi kalau memang
berpengaruh, ya perlu dimasukkan ke dalam analisis, gitu ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi silakan. Atau gini, saya minta kalau ada pertanyaan disampaikan juga di grup ya, setelah ini ya, disampaikan juga di grup, karena mungkin apa namanya, sebagai bukti juga aktivitas belajar mengajar ini. Jadi memang saya sudah melakukan apa namanya, kita sudah melakukan kegiatan belajar mengajar, sudah ada pemaparan materi, diskusi atau pertanyaan gitu ya dalam apa namanya Google Meet ini, tapi sepertinya juga perlu ada interaksi atau aktivitas juga di dalam grup gitu ya, karena kami memang tidak ada metode yang satu-satunya yang dipakai gitu, tapi memang kombinasi dari beberapa metode gitu kan. Tapi mungkin dari beberapa metode itu yang paling bisa di-capture bukti aktivitasnya adalah di grup WhatsApp gitu ya. Coba habis ini berarti silakan kalau untuk mau nanya, ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan di grup. Dan setelah ini saya mau kasih tugas ya, tugas di pertemuan pertama, apa namanya, exercise ya di bab 1. Saya harap sama ya filenya, tapi nanti akan saya share juga screenshotnya yang perlu kalian kerjakan yang mana aja gitu ya. Question, jadi di apa namanya, di buku ada yang perlu kalian kerjakan itu pertanyaan question dan salah satu exercise, nanti akan saya posting di grup gitu ya. Oke, silakan Siska, ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup? Pak, saya mau tanya tentang, mau memastikan Pak, tentang bargaining power of consumer. Iya, consumer. Kalau nggak salah, saya tadi baca di buku katanya, semakin besar bargaining power of consumer, maka itu akan semakin buruk sama perusahaan. Tapi kalau nggak salah, saya dengar tadi, waktu Bapak menjelaskan kayak jadi kebalikannya gitu, Pak. Semakin besar bargaining power with consumer. Iya, semakin buruk untuk perusahaan. Bentar. Oke. Coba saya cari dulu ya. Nah, maksud saya gini, kalau bargaining power with consumer itu maksudnya itu tadi ya, kalau misalnya mungkin gini, saya tadi menjelaskannya tidak menyebutkan apakah itu baik atau buruk gitu ya. Jadi kita tuh dalam analisis itu tidak bisa tidak bisa menggunakan istilah baik atau buruk, tapi hasil analisisnya seperti apa. Jadi misalnya kalau misalnya suatu perusahaan itu punya produk yang satu-satunya misalnya, jadi monopoli, itu sebenarnya secara ekonomi keuntungannya bisa ada di perusahaan gitu kan ya, bisa ada di perusahaan karena orang pasti akan nyari dan orang pasti akan beli. Tapi di sisi lain ya benar, mungkin akan semakin buruk karena apa, orang juga akan jadi jadi akan jenuh gitu, dia akan mencari konsumer itu akan mencari alternatif lain gitu, apalagi kalau misalnya perusahaan itu sudah bisa memberikan harga yang di luar dari harapan konsumen misalnya. Jadi karena mentang-mentang produknya monopoli, kemudian harganya dipasang setinggi-tingginya dan sebagainya, secara ekonomi mungkin perusahaan akan mendapatkan keuntungan di situ. Tapi kalau sudah di luar batas, biasanya konsumer itu akan mengambil langkah alternatif yang lain. Bisa jadi malah itu menjadi buruk dan produknya ditinggalkan gitu. Kalau memang tidak bisa digantikan dengan produk yang lain, berarti nggak perlu beli produk yang itu, gitu kan ya. Nah, mungkin maksudnya di situ. Buruknya mungkin di situ. Jadi itu dilihat dari persepsi konsumennya. Gitu ya, dari persepsi konsumennya. Kalau dari persepsi ekonomi perusahaan bisa jadi kemungkinan bagus, tapi juga bisa jadi kemungkinan juga tidak bagus gitu. Itu ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke. Ada lagi silakan. Nah, ini udah jam segini nih.
saya upload tugasnya dulu ya, saya share juga di grup. Silakan habis ini kalau masih ada yang mau ditanyakan via grup ya. Oke, jadi biar apa namanya tidak